Perhatian, video ini mengandung konten yang akan membuat Anda semakin cerdas. Mohon maaf, bila setelah ini ketidaktahuan Anda akan menjadi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini gue akan ngebahas tentang sholat berjamaah tapi 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 softnya itu renggang-renggang gitu. Karena kan sekarang ini lagi ada seruan untuk social distancing kan, jadi kayak berjarak gitu antara satu orang dengan yang lainnya yang minimal 1 meter kan. Nah, ini berefek kepada ada satu video orang saat berjamaah itu sapnya nggak dirapetin tapi jarang-jarang. Nah, muncul pertanyaan, gimana hukumnya tuh? Boleh emang kayak begitu? Sementara kan kita tahu yang namanya sholat jamaah itu harus ada dirapatkan safnya gitu. Malah yang kita pernah dengar itu bahwa nanti di sela-selanya masuk setan. Gimana jawabannya? Sahkah sholat berjamaah seperti itu? Simak jawaban gue berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Sebentar. Aduh, berdarah banyak banget tuh. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu terkait dengan sholat berjamaah tapi safnya tuh nggak rapet, melainkan jarang-jarang. Gimana hukumnya? Pertama, gue menggali dulu sebetulnya merapatkan soft itu wajib atau enggak sih hukumnya gitu. Kalau misalnya kita berpendapat bahwa merapatkan soft itu hukumnya wajib dalam sholat berjamaah, berarti kalau sholat yang nggak rapat itu sholat jamaahnya nggak sah. Tapi kalau misalnya kita beranggapan atau berpendapat atau memilih pendapat ulama yang mengatakan bahwa rapatnya barisan itu adalah sunnah, bukan wajib, berarti nggak apa-apa berjamaah seperti itu, cuman kurang sempurna aja. Nah, gue temukan jawabannya ada di kitab Nailul Autar. Ya, ini kitabnya gue punya, alhamdulillah. Ini juz 3 dan 4 ya, 2 juz tapi digabung jadi satu. Ada jawaban dari Imam Syaukani terkait dengan apakah merapatkan soft itu adalah wajib atau tidak. Nah, ternyata dalam keterangan kitab fikih antara merapatkan dengan meluruskan itu beda tuh ya. Yang sering kita dengar sawu sufu vakum, luruskan saf ya. Nah, luruskan saf itu berarti rata nih supaya sama-sama menghadap kiblat. Zaman dulu, zaman Rasulullah, belum ada tuh sejadah karpet panjang yang bisa membuat orang tuh bisa lurus tanpa berdekatan. Sehingga ketika ada perintah dari Nabi untuk meratakan shaf, itu sahabat Nabi pada nempelin mata kaki dengan mata kaki. Nah, tujuannya supaya lurusnya barisan menghadap ke arah kiblat itu terjadi gitu. Seandainya nggak rapet, ini khawatir yang satu madep sana, yang satu agak miring begini atau miring ke sana. Nah, sehingga sahabat itu ketika disuruh lurusin, jadi dia menempelkan kaki karena itu alat ukur lurus atau tidak lurus. Tadinya gue pikir begitu. Ternyata memang di hadisnya juga ada perintah untuk merapatkan barisan. Nah, jadi ada 2 perintahnya, ada meluruskan barisan, ada merapatkan barisan. Ketika disuruh rapetin barisan, sahabat Nabi itu tadi ada yang nempelin antara mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Itu yang dipraktekin oleh kawan-kawan, mohon maaf, yang celananya rada tinggi. Nah, hadisnya ada nih, hadisnya nih.
Ini sorry gue pakai headset kayak gini agak ganggu ya dilihatnya, tapi kalau gue mencoba untuk supaya suaranya itu lebih jernih. Hadisnya tentang merapatkan shaf itu banyak. Pertama diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bilang, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah." Dalam hadis yang lain juga riwayat Anas bin Malik, Rasulullah itu ketika mau sholat dia menghadap ke arah jamaah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuqbilu alaina biwajhihi qabla ayyukabbira fayaqulu tarasu wa'tadilu. Rasulullah ketika jadi imam sebelum takbir dia balik badannya ke arah jamaah, lalu dia mengatakan tarasu itu saling rapatlah kalian, wa'tadilu dan luruslah. Jadi memang perintahnya lurus plus rapat. Nah, itu udah hadis dari Anas bin Malik. Ada dari hadis Nu'man bin Bashir, ya, sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kana Rasulullah yusawwi sufufana ka'annama yusawwi bihil qadah hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Thumma kharaja yawman faqama hatta kada ayyukabbira fara'a rajulan badiyan sadruhu minas saffi faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hadis dari Nu'man bin Bashir agak panjang. Intinya Rasulullah itu meratakan, meluruskan saf-saf kami seperti dia meluruskan gelas dijajar gitu ya. Nah, kemudian satu ketika Rasulullah melihat ada orang, ya, itu safnya tuh nggak lurus gitu, agak mencong. Lalu kata Rasulullah, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian, atau Allah akan membuat wajah kalian itu saling bermukhalafah, saling bersalah-salahan. Ini semacam ancaman, kalau kalian nggak meluruskan saf, nanti kalian akan bermusuhan, gitu. Nah, itu dari Nu'man bin Bashir. Kemudian juga ada riwayat lain nggak? Ada riwayat tentang yang kalau nggak salah yang bunyinya itu ada setan. Saya melihat kalian, jadi nanti setan tuh masuk di celah-celah itu. Tapi ala kulli hal, tadi mana hadisnya ya? Ala kulli hal, kesimpulan dari hadis-hadis yang banyak tentang meratakan shaf. Di sini Imam Syaukani menjelaskan, ya. Waqad istadalla Ibnu Hazmin bidzalika ala wujubi taswiyah. Berhujjah atau mengambil dalil oleh Ibnu Hazm dengan hadis-hadis tersebut bahwa meratakan shaf, ya, taswiyah itu hukumnya wajib. Berarti taswiyah, rata dan lurus itu hukumnya wajib menurut Ibnu Hazm. Siapa ini Ibnu Hazm? Ibnu Hazm ini adalah ulama besar, dia bermadhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi buat teman-teman yang memilih madhab Imam Ahmad bin Hambal, berarti sholat seperti video yang beredar itu, yang mungkin gue taruh di awal videonya, itu nggak sah jamaahnya. Kalau nggak sah jamaahnya, ya fadilah berjamaahnya juga luput, nggak dapat. Itu pendapat Ibnu Hazm dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Qala, ini argumentasi dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang tadi dikeluarkan oleh Ibnu Hazm. Li'anna iqamatas shalah wajibatun wa kullu syai'in minal wajibi wajibun. Tuh. Wa naza'a man idda'al ijma'a ala adamil wujubi. Kata Ibnu Hazm, karena kan hadisnya ada bunyinya sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min iqamatis shalah. Luruskan shaf-shaf kalian karena ratanya shaf itu, lurusnya shaf itu daripada iqamatis shalah. Iqamah artinya mendirikan. Nah, mendirikan sholat hukumnya wajib. Karena meratakan shaf adalah bagian daripada iqamatis shalah dan iqamatis shalah adalah wajib, maka meratakan shaf juga hukumnya wajib. Itu pendapat Ibnu Hazm al-Hambali. Apakah seperti itu dalam mazhab Syafi'i? Nah, tar dulu. Wa ruwiya an Umar wa Bilalin
ma yadullu 'alal wujubi indahuma li'annahuma kana yadriban aqdam 'ala dzalika. Imam Ibnu Hazm juga berdalil tentang wajibnya meratakan shaf dari perilaku Sayyidina Umar dan Bilal, bahwa keduanya itu kalau meratakan shaf dia menempelkan, jadi mukul-mukul kaki, jadi kakinya itu benar-benar dirapetin gitu. Nah, tapi qala fil fathi, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, la yakhfa ma fihi la siyama wa qad bayyana anna ar-ruwata lam yattafiqu ala hadhihi al-ibarah. Tapi memang sih bisa dipahami seperti itu. Cuma kita sudah jelaskan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bahwa perawi-perawi hadis tidak sepakat bahwa teksnya itu dengan kalimat min iqamatis shalah. Kalau yang tadi gue baca di sini di Nailul Awtar, dia malah meriwayatkan dengan kalimat min tamamis shalah. Jadi meratakan shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi di dua redaksi nih hadisnya. Ada yang min iqamatis shalah, berarti meratakan shaf itu adalah bagian daripada mendirikan sholat. Mendirikan sholat hukumnya wajib, berarti meratakan shaf juga hukumnya wajib. Ada hadis juga yang sama dengan redaksi tadi, tapi kalimatnya min tamamis shalah, dari kesempurnaan sholat. Berarti meratakan shaf itu hanya penyempurna sholat. Kalau ditinggalkan gak apa-apa, sholatnya tetap sah, tapi kurang sempurna aja, kan begitu. Nah, dari hadis itulah ya, yakni annahu rawaha ba'duhum bilafzi min tamamis shalah kama taqaddama, wastadalla Ibnu Battal bima fil Bukhari min hadithi Abi Hurairah bilafzi fa inna iqamatas shafi min husnis shalah. Dari kesimpulan hadis yang bunyinya min tamamis shalah, bahwa meratakan shaf adalah kesempurnaan sholat, Ibnu Battal dalam syarah Al-Bukhari, mudah-mudahan gue nggak salah nih ya, Ibnu Battal ini kalau nggak salah penyarah Sahih Bukhari namanya Umdatul Qari. Mudah-mudahan, kalau misalnya salah tolong koreksi di kolom komentar. Nah, Ibnu Battal beristidlal bahwa ada hadis dari Abi Hurairah bunyinya fa inna iqamatas shalah fa inna iqamatas shaffi min husni shalah. Bahkan terang-terangan Abi Hurairah hadisnya mengatakan iqamatas shaf, berarti meluruskan dan merapatkan shaf itu min husni shalah, dari kebaikan sholat. Berarti kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa, cuman kurang sempurna aja. Ala anna taswiyata sunnatun. Nah, hadis yang tadi dari kalimat min tamamis shalah dan hadis Abi Hurairah yang mengatakan bahwa iqamatus shaf min husnis shalah itu menjadi dalil menurut Ibnu Battal bahwa meratakan shaf hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Wa ajaba Ibnu Daqiqil 'Aid faqala qad yu'khadhu min qawlihi tamamus shalah min tamamis shalah al-istihbab. Bahkan ulama namanya Ibnu Daqiq al-Aid, kalau gua nggak salah ingat nih ya, Ibnu Daqiq al-Aid itu adalah entah guru atau mertua dari Al-Imam Al-Qushairi. Mudah-mudahan nggak salah nih ya, karena baru kemarin gua bahas di kelas tasawuf nih. Kalau salah tolong koreksi lagi. Nah, Ibnu Daqiq al-Aid ini memberikan jawaban, dan dia mengatakan diambil hukum dari hadis yang bunyinya min tamamis shalah itu kesunahan. Jadi meratakan shaf itu hukumnya bukan wajib tapi istihbab, itu sunnah. Li'anna tamama syai'i fil urfi amrun kharijun an haqiqatihi allati la yutahaqqaqu illa biha. Karena kesempurnaan sesuatu pada uruf, karena gini ya, shaf itu sesuatu itu dianggap sempurna, itu kan standarnya beda-beda gitu, tergantung uruf yang berlaku di daerah itu. Itu amrun kharijun an haqiqatihi allati la yutahaqqaqu illa biha. Itu adalah perkara yang di luar dari hakikatnya, yang tidak dipastikan kecuali dengannya. Nah, ini agak ilmu mantek ya. Tapi yang jelas kesimpulan dari Ibnu Battal mengatakan bahwa dari hadis min tamamis shalah, yaitu fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah, itu kesimpulannya sunnah. Nah, jadi ada kesimpulan nih ya dari Ibnu Daqiq al-Aid dan Ibnu Battal ya.
yang kemudian nanti turun di mazhab Syafi'i pun, nanti gue bukain kitab dari mazhab Syafi'i, bahwa meratakan shaf, meluruskan dan merapatkan shaf itu hukumnya sunnah. Oke. Adapun Imam Ibnu Hazm yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal itu hukumnya wajib. Jadi kalau lu berpendapat dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal yang tadi diturunkan oleh Ibnu Hazm, kalau merapatkan dan meluruskan shaf adalah wajib, berarti sholat yang kayak tadi di video itu hukumnya nggak sah. Kalau lu berpendapat dengan mazhab Syafi'i, nanti gue turunin lagi penjelasannya, yang tadi dikeluarkan juga oleh Ibnu Battal dan Ibnu Daqiq Al-Aid, berarti bahwa meratakan shaf dan meluruskan itu hukumnya sunnah, berarti sholat yang seperti tadi hukumnya tetap sah. Oke? Itu keterangan dari kitab Nailul Awtar. Sekarang gue berikan lagi keterangan dari kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ini kitab murni mazhab Syafi'i. Ya, jadi karena Indonesia ini banyakkan mazhab Syafi'i dan termasuk gue juga bermazhab Syafi'i, jadi kita lebih menggunakan referensi ke mazhab-mazhab Syafi'i. Ini I'anatul Talibin jilid 2. Dalam kitab I'anatul Talibin, nih ya, tadi gue udah tandain ya. Nah, kan pengarangnya namanya Syekh Abi Bakar yang dikenal dengan As-Sayyid Al-Bakri, ya, bin Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati. Dalam kitab ini, kitab I'anatul Talibin, ada kalimat begini: wa minas sunanil muhmalatil maghfuli anha taswiyatus sufufi wat tarassu fiha. Di antara sunnah-sunnah yang sering dilalaikan dan muhmal itu dibiarkan. Sunnah-sunnah yang sering dibiarkan dan dilalaikan itu adalah meratakan shaf. Dan taros itu tadi merapatkan. Jadi meluruskan dan merapatkan shaf. Perhatikan kalimatnya. Wa minas sunan. Di antara sunnah-sunnah. Perhatikan. Berarti pengarang kitab I'anatul Talibin mengambil kesimpulan bahwa taswiyatus shaf, meluruskan shaf, wa tarassu fiha, dan merapatkan shaf itu hukumnya sunnah. Karena dia bilang wa minas sunan, di antara sunnah-sunnah itu adalah meratakan shaf. Dan ini sering diabaikan oleh banyak orang. Nah, waqad kana alaihi salatu wassalam yatawalla fi'la dzalika bi nafsihi wa yukatsiru at-tahridha alaihi wal amra bihi. Dan sungguh adalah Nabi alaihi salatu wassalam itu yatawalla fi'la dzalika bi nafsihi, melakukan sendiri, meratakan shaf. Ya, jadi tadi yang kita ceritakan bahwa Nabi itu kalau mau jadi imam, dia ngadep dulu ke hadapan jamaah, lalu bilang ratakan, luruskan dan rapatkan shafnya. Dan kemudian juga Nabi menyuruh seperti itu gitu. Ya. Nah, di sini ada nih, wa yaqulu inni la ara syayatina tadkhulu fi khilalis sufuf. Kata Rasulullah, aku melihat setan masuk di celah-celah shaf. Nah, dari sini kesimpulannya yustahabbu ilsaqul manaqibi ma'at taswiyah. Disunnahkan menempelkan pundak-pundak bersama lurusnya shaf. Lagi-lagi mazhab Syafi'i menuliskan dengan kalimat yustahabbu. Artinya kesimpulan dari ulama-ulama bermazhab Syafi'i, mereka mengambil kesimpulan bahwa meluruskan shaf dan merapatkan shaf itu hukumnya sunnah. Sehingga kasus di video tadi, menurut pandangan mazhab Syafi'i, itu dinyatakan sah jamaahnya. Jelas ya? Cuman masalahnya lagi. Dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i, ternyata walaupun mereka mengatakan bahwa taswiyatus shaf itu hukumnya sunnah, sehingga kalaupun ditinggalkan tetap sah sholatnya, tapi mereka berikhtilaf apakah tetap dapat fadilah jamaah. Fadilah jamaah itu yang 27 derajat. Apakah tetap dapat atau justru malah hilang? Dalam kitab Bushrul Karim, Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, dikarang oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ishun. Dalam kitab Bushrul Karim, ya, gue menemukan redaksi teks mana tadi? Nih. Ya. Fa in khulifa fi syai'in min dzalika kuriha. Kan tadi meratakan shaf, meluruskan shaf dan merapatkan shaf itu kan bagian daripada sunnah kan.
Nah, tapi kata pengarang Bushrul Karim, kalau ada orang yang menyalahi aturan tersebut, berarti dia nggak mau meluruskan dan merapatkan shaf, itu kuriha, dimakruh. Wa fatathu fadilatul jamaah, dan kehilangan fadilah jamaah. Sah sholatnya, sah jamaahnya, tapi nggak dapat ganjaran 27 derajat. Inda Ibnu Hajar, di sisi Ibnu Hajar. Biasanya kalau dalam kitab fikih lalu disebut Ibnu Hajar tanpa menyebutkan Fathul Bari, berarti biasanya ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, tapi wa inda Syihab Ar-Ramli, di sisi Imam Syihab Ar-Ramli, kullu makruhin min haitsul jama'atu mufawwitun li fadilatiha illa taswiyatas sufuf. Setiap perkara makruh ya dalam urusan jamaah, kalau ditinggalkan itu akan menghilangkan fadilahnya kecuali meratakan shaf. Wah, udah menjelang maghrib nih. Gua bakal percepat pembahasan ini. Jadi kesimpulannya adalah menurut mazhab Syafi'i, sah jamaahnya, nggak batal sholatnya, tapi fadilahnya berikhtilaf nih ulama kalangan Syafi'i. Yang pertama, Ibnu Hajar Al-Haytami, mudah-mudahan gue nggak salah nih ya, apakah Al-Haytami atau Al-Asqalani, mengatakan hilang fadilah jamaahnya. Ya. Tapi ulama fikih yang lain dalam mazhab Syafi'i, namanya Syihab Ar-Ramli, mengatakan khusus untuk meratakan shaf, kalau nggak dilaksanakan nggak apa-apa, nggak hilang fadilah jamaahnya. Nah, ini kita pakai mudah-mudahan nih. Jadi kita pakai mazhab Syafi'i bahwa meratakan shaf atau meluruskan shaf dan merapatkan barisan hukumnya sunnah. Kalaupun tidak dikerjakan, nggak jadi batal sholatnya, tetap sah. Dan kita pakai pendapat Imam Syihab Ar-Ramli yang mengatakan bahwa walaupun dia tidak meratakan shaf, tetap dapat fadilah jamaah. Itu barangkali jawaban dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.